Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Tahfiz Gratis Al-Kausar. Alhamdulillah. Sekarang tema kita pendakwah jalur. Apa pendakwah jalur? Nah, pendakwah jalur adalah salah satu program Tahfiz Al-Kausar dalam mengakomodir hobi para pecinta gunung, pendaki gunung yang ingin atau bagaimana mereka tertarik menghafal Al-Quran. Tapi hobi naik gunungnya, hobi mendakinya tetap bisa terus dilakukan, dikerjakan. Nah, sekarang saya bersama Irsyad Fadil, biasa kita panggil Fadil. Nah, ini dia sebenarnya di podcast di awal-awal harusnya, tapi karena memang hari ini temanya pendakwah jalur, jadi paling cocok dia yang menjadi narasumber hari ini. Nah, semoga dengan video ini banyak para pendaki-pendaki gunung, para pecinta alam yang tertarik untuk bergabung menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, yang menjadi cahaya, yang menjadi mutiara-mutiara yang ada di akhir zaman, di mana para pemuda-pemuda di luar sana circle-nya sudah melupakan Al-Quran, sudah melupakan salat, sudah menjauhi teman-teman yang soleh. Kita membentuk circle, membentuk lingkungan yang tetap bergaul dengan sesama, tetap mengembangkan potensi-potensi yang ada, tetap mengakomodir hobi-hobi mereka, namun dalam koridor syar'i, dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendakwah jalur ini program yang luar biasa, program dakwah tauhid, program dakwah yang sangat potensial untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan para pemuda-pemuda kita yang termakan mitos-mitos, termakan cerita-cerita, dongeng-dongeng yang bisa merusak akidah, merusak prinsip, merusak keyakinan seseorang. Banyak cerita-cerita di luar sana, banyak cerita-cerita yang kita dapatkan dari masyarakat, bahkan yang sudah belajar agama tapi percaya dengan keyakinan-keyakinan yang di luar dari petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke pendakwah jalur, saya ingin bertanya ke narasumber dulu nih. Bertanya, siapa sih sebenarnya ini yang gondrong-gondrong selalu ada di dokumentasi tahfiz, selalu ada di Kemang Jaksel. Nah, saya perkenalkan, dia ini pembina di cabang 18 Kemang Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman main ke ibu kota, pasti bisa ketemu dengan, insyaallah ketemu dengan Irsyad Fadil. Dia di sana didampingi oleh Abang Jalal dari Lombok yang sekarang berada di depan kamera, di belakang kamera. Saya depan kamera, berarti dia di belakang kamera. Dia dari Lombok. Ini dia kompak sama-sama kuliah, terus dia sambil membina para penghafal Quran di cabang Kemang, cabang ke-18 Jakarta Selatan. Yang pertama kita kuliti dulu nih bagaimana dia bisa sampai di Tahfiz Al-Kausar. Yang saya tahu ini dia sudah pernah mondok selama 6 tahun di pesantren di kampung halaman. Kebetulan saya satu kampung dan dia keponakan saya, dulu masih kecil seperti ini. Dia dulu saya masih lihat dia masih kecil sekali, sekarang sudah besar, bahkan lebih besar dari saya kayaknya. Nah, ya. Jadi luar biasa ini, masya Allah, luar biasa orang tua yang memberikan makan, mungkin nasinya 3 porsi bisa besar seperti ini. Makan. Aduh. Jadi oke, kita dengarkan dulu Irsyad Fadil, Adinda Fadil ini. Jelaskan dulu perjalanannya, kenapa bisa sampai di Al-Kausar? Ya. Apakah dengarkan dari keluarga atau lihat di media sosial atau ada rekomendasi dari ibu, bapak atau apa? Silakan.
Perkenalan dulu San. Oh iya, perkenalan dulu dong. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, nama saya Muhammad Irsyad Fadil Rahman B. Asal Bulukumba. Nama panggilan itu sebenarnya nama panggilan saya Sat, ada dua. Kalau Tahu saya itu. di kampung itu Fadil, kalau di kampus Irsyad. Irsyad. Berarti Irsyad. kalau kampus cari Fadil, Tidak bakal didapat saya itu. gitu. Harus Irsyad. Oh, Bang Irsyad. Ya, Bang Irsyad. Allah. Terus sedikit saya cerita tentang perjalanan sebelum masuk ke Al-Kausar. Sekarang sudah masuk ke 4 tahun saya di Al-Kausar. Masya Allah. Jadi ada sekitar 6 tahun yang lalu sebelum saya menginjakkan kaki di tanah Jawa ini, sekitar kelas 3 SMA. Nah, tahun 2018 kayaknya itu Ustaz. Masa-masa pubernya. Masya Allah. Masa-masa kencang Umur berapa itu kalau kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA umur 18. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Wah, Baru terakhir itu. umur masuk. Sudah lewat sebenarnya Sweet 17. Oh, lewat 17 tahunnya. Ya. 18 Masya Allah. Jadi pernah itu waktu Ustadz ini Selamat datang. Dulu belum panggil Ustadz kayaknya ya. Oh Masih iya. Om. Oh iya, Ya. Om. Sekarang sudah berubah Om kasta. Rahman, ya. Sudah jadi Sekarang anggota. udah jadi harus panggil Ustadz. Oh iya iya iya. Dulu waktu datang di di rumah keluarga di Ponci, Kumba itu ya, pernah ditawarin nanti kalau sudah selesai di Darul Islah ini saja ke Jawa saja ikut nanti belajar membina di sana. Itu saya bilang. Ya, Oh kita lupa yang berarti bilang saya dulu. lupa. Saking sibuk itu antum. Alhamdulillah berarti ada kata-kata gue yang diingat. Ya. Alhamdulillah. Ya 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 ya. Dari situ kelas 3 SMA itu itu saya berpikir kayaknya cocok juga ini ke sana sambil belajar membina. Masya Allah. Tapi sebelum itu sebenarnya saya tidak lama di Al-Kausar ini Ustaz. Cuman 1 tahun. Karena dulu mungkin enggak tahu ini Rencana 1 tahun. Rencana 1 tahun di Al-Kausar cuma mau perbaiki hafalan. Iya ya. Karena sebenarnya sudah 30 juz saat ini. Tapi Jatuh cinta. aduh. Cinta Tapi sama Bang Jalal atau cinta. siapa ini? Oke. Karena mungkin pergaulan Masya Allah. Alhamdulillah. sama kalau di pesantren modern itu kalau sudah kelas 3 SMA kan sudah tinggi sekali. Iya ya. Kalau mau halako Ya. terserah dari kita. Iya iya. Ya. Mau masuk atau tidak itu terserah dari kita. Jadi hafalan mulai menurun. Dulu pernah saya ingat sekali itu saya mengaji cuman sekali seminggu. Itu pun baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Itu aja itu. Yeah. Terus sudah itu saya berpikir nanti ikut saja di Om Rahmat ke tahfiznya di Bogor. Terus 1 tahun saja. Dan 1 tahun itu sambil cari link pendaftaran ke Madinah. Masya Jadi Allah. sempat dulu itu berpikir Ustaz, kayaknya andalan ini Mau ke jadi Madinah. ya, Masya Allah. jadi cari link di sana setelah ada jaringan ke Madinah. Ternyata Sampai di Bogor, aduh enak. Ternyata sampai di sini saya deh. bahaya pengaruhnya Bogor ini. Karena pikir juga terlalu jauh sama orang tua. Ya, ya. Jadi saya sebenarnya ini cengeng juga ini. Masya Allah. Tidak bisa terlalu jauh sama orang tua. Anak berbakti nih. Tidak tahu nak berbakti atau memang cengeng dari Iya, iya, dari iya. lahir. Sudah itu berjalan waktu. Jadi saya jadi santri di Al-Kausar itu ada sekitar 5 bulan kayaknya Ustaz. Sempat dapat 5 juz. Proja 5 juz. Pernah tasmi Ustaz 5 juz. Cuman tidak tidak selesai. Cuma sampai 3 juz saja. 3 juz. Oke. Terus setelah itu 5 juz awal bulan 2 saya sudah dipindahkan ke Depok. Awalnya jadi wakil pembina dulu di Depok. Waktu itu yang pimpin Depok itu Muhammad Nasir. Dari Abang Nasir. Abang Nasir. Yeah. Dari sekarang. Saudaranya Bang Jalal. Setelah itu di Depok
membina sekitar 1 bulan, 2 bulan sampai bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pindah ke cabang 18 Kemang. Berarti cukup lama di Kemang. Di Kemang paling lama saya membina, Ustaz. Sudah hampir masuk 3 tahun ini. Masya Allah, sudah penduduk asli Kemang, Jaksel. Anak Jaksel ini. Cuman satu yang tidak berubah, Ustaz. Apa itu? Logat. Tapi sudah mulai agak logat-logat ibu kota ini. Aduh. Walaupun masih Memang. okut ya. Jadi anak-anak Bulukumba, anak-anak Sulawesi, jangan ragu ke Jakarta. Jangan sampai saya ini susah logat ini bisa logat ini. Aduh. Dikit. Walaupun kelebihan N atau G. kekurangan NG. Tadi ada tuh anak Bulukumba yang ngokos-ngokos. Di pasar Ceken. Jadi pengaruh yang yang memotivasi saya itu masuk di Al-Kausar itu tahun 2017 kalau tidak salah, itu bencana yang dini saat di Bekasi. PGS kayaknya, PGS atau apa itu di Bekasi itu, yang sampai mobil yang yang terguncang. 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 Sampai mobil itu terbalik. Fotonya Om Yaya itu keren-keren. Begini tuh fotonya. Berarti pengaruh media sosial luar biasa. Ya. Berarti kita harus buat foto-foto yang terguncang mobil. Kayaknya harus di setting itu yang begitu. Iya. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, harus foto di situ. Karena itu menarik perhatiannya orang untuk masuk. Itu yang menarik juga itu. Kayaknya Itu bencana banjir di Bekasi. Oke. Sama ini juga satu. Saya juga mau coba membina langsung ya, tanpa ada di atasnya lagi kan. Masya Allah, Di Al-Kausar itu kita memang diberikan sepenuhnya ini cabang, dari mulai kasnya santri, dari makannya, dari bangun tidurnya santri, sampai belajar dan tidur kembali itu memang diberikan sepenuhnya kepada pembina. Jadi bapak Memang. Kayaknya saya tangga. ya baru. Tidak ada mamanya ini, tidak ada ibunya. Sudah dikenalkan ini hampir ada ibu negaranya ini. Cuma ya tidak tahu lah dia bagaimana pertimbangannya. Mungkin masih belum ada ini. Belum takdir kayaknya. Belum garis tangannya. Sedikit lagi. Aduh. Sebelum pindah ke ini, ke cabang Jaksel kemarin, saya itu sebenarnya hobi bola. Jadi pas sampai di Depok itu kan lama tuh satu bulan dalam main bola ini, gatal kaki. Iya. Pas sempat di situ ada Bang Rizal yang dari Jambi, sering main bola dia. Di Condet sama teman-teman pondoknya dulu. Makanya mulai saya ikut-ikut itu. Dulu itu saya dulu sering ini Cili-cili. Sering cili-cili. Jadi bolos ini. Setelah bolos jadi dari tugas. Setelah jadi pimpinan, setelah Bang Nasir keluar itu, dia kembali merintis ke cabang lain lagi. Saya jadi pimpinan yang pegang cabang Depok, Binzian, dan wakil dulu itu Ian dari Cilengsi. Kayak anak kecil gitu, bisa jadi patol. Suruh jaga dulu saya kamu. Jaga dulu ini, teman dulu mengantar Bang Rizal. Ternyata tidak pergi mengantar, pergi main bola. Wah ini pembina teladan ini. Yang penting tidak pergi merokok. Yang penting tidak melanggar Masya Allah, tabarakallah. Cocok. Satu pertanyaan saya nih untuk Irsyad, Fadil. Tidak bosan mondok? 6 tahun lanjut lagi. Itu sebenarnya tidak ada belum terpikirkan itu di mana saya itu bosan mondok, karena dari kelas 1 SMP sudah masuk pesantren di Darul Islam di Bulukumba itu sampai lulus 7 tahun. Setelah 7 tahun dari Islam. Ya, 7 tahun dari Islam. Cara ini 7 tahun mondok pesantren, lanjut dari Kausar lagi jadi santri. Setelah jadi santri jadi pembina, itu pun dalam lingkup penghafal Quran, bangun tahajud, ditegur kalau salah, dilarang merokok, dilarang pacaran. Jadi ini luar biasa, itu mutiara emas di kondisi sekarang yang luar biasa ini.
Emas berlian ini kayak emas Aduh. 24 karat. Insyaallah tabarakallah. Enggak ada harganya sebenarnya saya. Insyaallah. Jauh dari apa sebenarnya? Ya. Kalau dari segi penampilan kayaknya jauh dari kata Ustadz ini. Ya. Penampilan gondrong, mas ada Ustadz gondrong tuh. Nah, itulah bedanya Al-Kausar. Ya. Kita mau perlihatkan kepada anak-anak muda bahwa tidak masalah penampilanmu gaul, tapi hatimu yang bagus. Jangan sampai penampilanmu ngustad, kiai, tapi luar biasa anaknya Dajjal. Keturunannya Ujal, aduh nauzubillah. Jadi anak didiknya Israel, waduh, nauzubillah. Jadi penampilan yang penting rapi, cakep, ganteng, baju pendakwah jalur. Boleh nih beli bajunya, baju keren saya lihat ini, bisa dibeli nih. Bisa. Kita usaha kaos. Kita usaha kaos ini juga madu. Wah, langsung. Madu, kaos. Sebenarnya ini podcastnya Iklannya sebenarnya. untuk iklan. Nah, ini juga yang nonton sih pakai baju distro Al-Kausar. Alhamdulillah. Saya juga kayaknya pakai. Oh tidak, saya kira pakai. Jadi alhamdulillah di Tahfiz Gratis Al-Kausar ada usaha-usahanya. Nah ini Irsyad Fadil ini salah satu roda yang menjalankan roda kemandirian pesantren Tahfiz Gratis Al-Kausar. Karena dia juga memang rodanya jalan terus di Jabodetabek. Dia membina sekaligus berbisnis. Nah, dia yang pegang produk-produk di Jabodetabek, insyaallah. Ini memang sudah siap menikah ini karena dia sudah pintar cari duit. Ya, walaupun tidak seberapa tapi insyaallah berkah. Nah, kita doakan juga bisa menemani saya nanti di tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kalian order produk-produk Al-Kausar, kemungkinan sering ketemu dengan Irsyad Fadil karena dia yang keliling mengantarkan. Nah, kalau tidak ada yang mengantar yang lain. Tapi intinya dia ini sudah siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Mahligai. Sudah bisa jadi nahkoda. Barakallah. Jadi bagi kalian akhwat-akhwat di sana yang sedang mencari imam yang baik, yang gondrong, bisa daftar di Tahfiz Al-Kausar insyaallah. Kita banyak stok pemuda-pemuda yang soleh insyaallah. Amin. Kita doakan soleh luar dalam belakang. Jadi kita berusaha selamatkan pemuda akhir zaman. Kita berusaha bagaimana pemuda-pemuda ini punya circle yang baik, bisa saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, saling menegur, saling menjaga. Kita buat kegiatan-kegiatan outdoor, ada main bolanya, ada mendaki gunungnya, ada campingnya, ada siaga bencananya, agar kita ini bisa saling terkoneksi, hatinya tidak jauh, bisa saling melengkapi, bisa saling mengetahui satu sama lain, bisa kalau kita sudah akrab insyaallah bisa mudah untuk mendakwahi, bisa menegur. Ya, jadi ada orang yang memang kita dakwahi tidak akan masuk di telinganya, tapi coba kita duduk ngopi bareng bersama, mungkin di gunung dan sebagainya, kita nasihati dia, itu insyaallah sampai ke hatinya. Jadi tidak selamanya dakwah itu di mimbar. Insyaallah kita juga bisa dakwah mimbar. Lihat, saya juga bisa dakwah mimbar. Ini juga jago di mimbar ini. Iya. Nah, semuanya insyaallah kita bisa, semuanya formal, tapi yang seperti ini, yang dakwah di mana saja, itu yang kita lakukan sekarang insyaallah. Jadi teman-teman semua yang menonton video ini, yang sampai ke kalian, jangan sia-siakan kesempatan untuk bergabung insyaallah. Kami siap, kami terbuka selama mau berubah. Kalau kalian merokok, bersiap-siap berhenti merokok. Di belakang kita yang merokok, alhamdulillah sudah berhenti merokok. Ada yang pacaran, putuskan pacarannya. Kita bareng-bareng perbaiki diri supaya dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik insyaallah. Sabar menanti Alwi. Sabar menanti. Kalau dia bukan jodohmu, ada jodoh yang terbaik insyaallah. Nah, bilang anak Ustaz, ada jitu. Ada jitu. Bukan ada jitu. Mami dia apa? Iya, kalau tidak ada bujang lapuk. Jadi insyaallah alhamdulillah Al-Kausar ini menyiapkan juga
pemuda-pemuda yang siap untuk menikah. Jadi alhamdulillah ya bagi akhwat-akhwat Al-Kausar yang siap menikah kita sambung supaya ini. Jadi ini juga admin Al-Kausar FC. Kalian mau gabung, mau main bola atau punya keahlian di bidang olahraga, bisa chat di Al-Kausar FC. Nanti dia yang jawab. Mau main bareng, atau mau tanding, boleh juga. Mau tanding, kalian punya klub bola, bisa tanding, bisa panggil Irsyad Fadil. Nah sekarang bagaimana? Apa perbedaan? Ini saya sering pertanyakan ini. Karena saya senang itu kalau ada orang pondok pesantren datang lalu ke Al-Kausar. Kira-kira apa perbedaannya? Ini kan tidak apa-apa, tentu ada bedanya kan? Iya. Ada bedanya pesantren yang banyak, ada bedanya pesantren yang bukan berarti jelek pesantren kita. Tapi intinya bedanya apa sih? Kalau memang khusus menghafal Quran, terus dia kurikulumnya seperti ini, dia gratis, apakah dia betul-betul tidak berkualitas, apakah bagaimana? Silakan, bagaimana pendapatmu tentang Al-Kausar ini? Karena kamu sudah 6 tahun mondok, apa pendapatnya tentang Al-Kausar? Kalau jelek, awas hati-hati, saya tumpah. Oke, silakan. Ya, ini dari pertama dulu dari segi pembinaan. Ya. Pertama itu Menarik kalau di Al-Kausar ya, dia tidak ada, sering kita dengar di situ tidak ada sistem bully. Sistem senior junior tidak ada, disamaratakan, mau yang kecil mau yang besar, apalagi diutamakan kalau di Al-Kausar itu lebih kecil. Biasa yang melanggar yang kecil, atau yang kecil ganggu yang besar, yang dihukum malah yang besar, karena diutamakan itu tadi yang kecil, kita sayang yang kecil. Yang pastinya itu kalau sudah besar dia cepat dewasa pemikirannya. Terus kemarin juga waktu di Campia itu, waktu masih pertama santri, saya lihat itu siapa lupa itu, anak yatim, Alvaro ya. Alvaro ganggu ini kakak lah, nggak tahu siapa itu yang dari, nggak tahu, lupa juga sih namanya. Nah ganggu saat ini, terus ya diganggu itu ini kakaknya, yang si kakak diganggu, tapi dibalas kembali. Alvaro yang menangis. Alvaro pergi ini melapor pembina. Terus dipertemukan itu yang besar sama yang kecil, Alvaro itu. Terus yang dimarah-marahi malah yang besar. Kenapa dibalas? Harusnya tidak usah diladenin begitu katanya, karena dia masih kecil. Mungkin cuma mau awalnya bermain ini si kecil karena kesepian. Begitu Ustaz. Kalau di Al-Kausar itu intinya kita tidak ada sistem pembulian. Kalau di tempat saya kemarin itu ada sistem senioritas. Jadi kan namanya juga pesantren modern, ada tingkatan-tingkatan, ada sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada aliyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi semakin tinggi kelas, kita semakin berasa berkuasa. Jadi semakin rendah kelas, kita semakin sering disuruh. Kalau bahasa kotornya itu jadi babu gitu. Apa-apa disuruh lagi. Jadi ini sebenarnya bukan kekurangan pesantren, tapi memang ini ya begitulah keadaannya. Karena saya juga pernah pesantren 3 tahun yang merasakan bagaimana junior senior. Nah itu ya mau apa lagi, memang begitu modelnya. Namanya juga dia yang paling pertama masuk. Iya betul. Kalau dulu itu Serina bilang pembina aku, namanya hukum karma. Karma itu pasti berlaku itu. Jadi jadi doktrin dia itu sekarang itu kalian semua dimarah-marahi, sering disuruh-suruh, nanti kalian lagi yang berdiri di sini. Kayak puas sekali curhat ini. Ustaz, ini Ustaz. Tidak saat ini Ustaz. Enggak disuruh ini. Lanjut. Testimoni situ. Ya, testimoni. Jadi siapa yang paling tinggi tingkatannya, dia yang paling banyak berkuasa. Apalagi kalau keponakannya Ustaz. Pokoknya kalau orang dalam kalau silakan, apa-apa disuruhkan gitu. Mau jadi laksanakan itu. Orda dan hukum rimba berlaku. Sama kalau hukuman itu dulu sempat itu pembina itu Ustaz, berlaku hukum jamaah
Jadi kalau masbut bersolat berjamaah, yang dihukum itu cuma Masbut. Oh, masbut. Nanti kita tag itu Instagramnya yang selalu bully-bully orang itu. Maklum ya, kita sama-sama orang Bugis. Ya memang kadang kurang G-nya, kadang lebih juga G-nya. Jadi siapa yang masbu itu Ya. yang dihukum itu cuma kelas 1 sanawiyah sampai kelas 1 aliyah. Jadi kalau kelas 2 aliyah itu sampai kelas 3 tidak dihukum. Bebas. Karena sudah besar Ah. mungkin Nyaman tidak tahu pembinanya yang takut atau bagaimana ini. Iya, Karena iya. sama-sama besar gitu. Iya betul betul. Pernah juga saya itu dijemur di lapangan itu saat karena masih kelas 1 SMA itu 1 aliyah. Lah tunggu pembalasanku Iya, nanti. pernah ajar teman ini sebenarnya. Iya. Teman itu hukum ki. Iya. Saya jam ke hukum karena teman ki. Iya betul betul. Sama-sama Kurang ini ajar, Pak. melanggar. Astagfirullahaladzim. Minum dulu sedih. Oke minum. Waduh. Iya. Di gunung begini di gunung. Ada manis-manisnya. Udah aja debunya. Bismillah. Ya, lanjut. Lanjut. Seru nih. Iya, masalah ini memang paling kalau seru ini. masalah 4 menit hukum lagi. itu 4 menit. masalah hukum itu di pesantren itu kurang ajar ki. Karena itu hukum itu kayak tuh di negeri kita. Waduh. Wah, masuk itu kali tuh. nih luar biasa ini baru mahasiswa Runci, ini. runci Ini apa? asli mahasiswa Runci ini. ke bawah, Wah. tumpul ke atas. Aduh, Biasa. bahaya ini. Masya Allah. Kayaknya dulu itu pembina tuh itu hukum nak pakai hukum di negeri nak pakai. Apa? Tajam ke mana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Ya. Ini memang perlu dirubah ini sebenarnya perlu dinasihati, dirubah dan juga memang ya mudah-mudahan lah kalian semua lah ini anak-anak muda yang nanti buat pesantren yang menarik anak-anak muda juga edukasi supaya yang seperti itu terkikis pelan-pelan insyaallah. Luar biasa ini insyaallah tabarakallah. Terus apa lagi? Sama pernah juga itu. Ah. Ini apa? Bukan cerita aku nih. Temanku ini tuh. Oke. Sama seniorku satu tingkatan ini. Oke. Awalnya ini sama-sama di merokok ini San. Pas jadi pembina ini seniornya tingkatanku saat di atas langsung ditanya ini anunya yang senior kah nanti kalau jadi pembina kok kalau sama-sama di merokok masih mau laporkan ke ini sama Ustaz. Maksiat bareng kita. Kontrak. Terus itu senior kak diam-diam nih. Pas nak jadi pembina langsung lapor itu berkhianat ini. Saya bilang itu aku, suku saya tuh kalau sama-sama kita melanggar jam aku lapor. Iya. Hah? Jam. Jadi merokok Apa? Merokok dulu. Iya sempat Ustaz dulu merokok. Berapa bungkus satu hari? Tidak, sebenarnya saya dulu itu rokok Mau ikut-ikutan? Atau ikut-ikutan gaya-gaya? kayak ikut-ikutan sebenarnya. Kalau gaya-gaya Kapan berhenti? berhenti itu kelas pembina sebelum naik pembina Ustaz. Jadi kelas 3. Saya berhenti di sana memang di Berhenti di sana, pesantren. ya. Alhamdulillah. Tahu Berarti karena gara-gara apa itu. Kita yang terima beres ya sampai sini alhamdulillah. Saya juga itu termasuk perokok zolim Ustaz. Zolim teman. Karena selama saya merokok ikut-ikut sama teman baru satu kali saya beli rokok 1 bungkus itu. Wah, Yang lain itu dikasih Ji. Karena soalnya dia aja rokoknya orang ini. modal baru Modal modal baru Ji. Sebatang dulu. Ayo. Oke, yang persingkat waktu, insya Allah ada sesi kedua ini keren ini, sesi pertama. Terus nanti insya Allah kita podcast lagi dia ini dengan tema yang berbeda. Terus sekarang apa harapannya nih? Karena tadi ada ultimatum sisa berapa menit tadi. Apakah karena handphonenya lobet atau karena waktunya sudah masuk maghrib? Nah, sudah masuk maghrib. Jadi kita closing statement. Bagaimana apa harapanmu untuk anak muda semua yang menonton di sana? Insya Allah ini sampai ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Waduh. Bagi Berat ini. apa pesanmu buat anak-anak muda di luar sana? Iya. Silakan. Karena saya begini saya jika toh suku
tetap tetap gaul, tetap tampil keren, tapi selalu dalam lingkungan yang yang baik, yang syiarnya masih syiar Islam dipakai. Kan pendakwa jalur pendaki. Sebenarnya saya tidak terlalu antunya pendaki, cuma tidak tahu kenapa Langsung senang. memang kita bilang anak pendaki. Awalnya itu mungkin Coba-coba. tidak disuka ji, coba-coba ji. Tapi pas kita naik di puncaknya keenakan ki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya itu juga saya biar dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, kita tetap membawa syariat Islam, kita tetap sholat toh Ustaz. Karena dimanapun kita itu pasti ada gitu waktu sholat. Masya Allah. Tidak mungkin itu habis waktu tak gara-gara kumpul ji, gara-gara nongkrong ji apa segala macam. Selalu sisihkan waktu untuk merenungi kebebasan kita sampai sebenarnya selalu merenungi kayaknya saya ini jauh sekali mah ini harus lagi rem sedikit maksiat. Siapa tahu kita sadar dari situ kita akan kembali lagi ke jalan yang lurus. Masya Allah. Walaupun sebenarnya saya belum lurus ini. Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum. Amin. Semoga Allah menjaga antum, diberkahi umurnya, diistiqomahkan dalam perjuangan dan mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dan juga memperjuangkan agama ini. Baik, luar biasa anak muda seperti ini yang kita sayangkan sekali kalau terlewat orang seperti ini, circle-nya berubah. Kita harapkan banyak irsyad fadil di luar sana yang bergabung dengan Al-Kausar sehingga kita bisa mencetak lagi ribuan penghafal Quran lainnya. Insyaallah dalam waktu dekat kita buka 2 cabang lagi insyaallah di Bekasi dan di Mekarsari. Semoga Allah mudahkan. Apakah di akhir tahun atau di awal tahun. Jadi saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, di sanalah lahan dakwah kita. Dimanapun kita berada, jangan tinggalkan sholat. Mau di gunung, mau di lapangan bola, mau di manapun kita berada, tetap melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Nantikan podcast kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.